warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podbem 1.0. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu topik, yaitu topik tuberkulosis yang bertemakan lunaria, yaitu Lung Unity for National Awareness and Respiratory Initiative and Active Tuberculosis. Jadi perkenalkan, saya Kelvin yang akan menemani Anda dalam episode spesial pada hari ini, yang akan membahas topik yang penting dan sering sekali luput dari perhatian, yaitu tuberkulosis atau TB pada anak. Telah hadir bersama kita narasumber pada siang hari ini, yaitu Dr. Eli Nur Rohmah, spesialis anak, magister kesehatan. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Kelvin. Baik, dokter, terima kasih telah menerima undangan dan telah bersedia untuk datang pada siang hari ini, dokter. Oke. Jadi dokter, langsung saja kita masuk ke topik pembicaraannya, dokter. Ya. Untuk tuberkulosis sendiri, bisa dijelaskan secara sederhana apa itu tuberkulosis dan terutama kepada anak, dokter? Oke. Tuberkulosis ya, sebetulnya tuberkulosis kan bakteri ya, nama artinya atau nama bakteri yang lengkapnya adalah Mycobacterium tuberculosis. Nah, ini salah satu bakteri yang dia bisa menyerang tuh ya ke manusia dari ujung rambut atau ujung kaki itu, Kelvin. Jadi memang bakteri ini sangat kita bilang ya mungkin sangat cerdas. Jadi mengambil manusia sebagai inangnya untuk berkembang biak, dan bisa dimanapun, bisa di dalam cairan menigen, cairan otak ya, bisa di mata gitu, bisa di kulit gitu, bisa di paru-paru, bisa di perut gitu ya, bisa di tulang, bisa di ginjal gitu ya, bisa di perut itu, di usus gitu ya, itu bisa mengalami infeksi tuberkulosis gitu. Jadi dia adalah suatu infeksi bakterial yang bisa menyerang ke manusia, baik mulai dari early of life, jadi dia sejak bayi gitu, bahkan ditularkan oleh ibunya di kandungan gitu, sampai dengan dia geriatri atau sudah manula atau sudah usia lanjut gitu. Dan yang diserangnya pun hampir seluruh tubuh bisa diserang oleh bakteri tersebut. Baik, berarti untuk tuberkulosis sendiri ini tidak hanya menyerang paru-paru saja, dokter? Tidak, tapi bisa yang menyerang lain. seluruh tubuh. Ya, bisa TB menigen, kalau mungkin TB otak ya, bisa ke mata, bisa ke kulit, ya, bisa ke paru, ke ginjal, dia sistemik, bisa kemana-mana. Lalu untuk tuberkulosis sendiri, dokter, jadi apakah ada perbedaan antara tuberkulosis pada anak dan dewasa dari segi gejala dan dampak, dokter? Sebetulnya kalau gejala memang pada anak itu dia lebih kesannya lebih silent, lebih tenang lah ya. Jadi kebanyakan kasus tuberkulosis biasanya lewat itu udara, jadi lewat batuk orang dewasa. Biasanya kalau anak-anak seperti itu. Jadi anak-anak tuh jarang menyerang atau menularkan infeksi tuberkulosis dari paru-paru, karena memang jarang batuk walaupun bisa jatuh. Dan biasanya kalau batuk anak-anak tuh ditelan. Nah, untuk tanda dan gejala sebetulnya beberapa sama, beberapa tidak gitu. Untuk mekanismenya, yaitu kalau orang dewasa kan dia batuk ya, batuk. Kalau tuberkulosisnya dia dari paru-paru, jadi bisa batuk, bisa batuk darah seperti itu. Nah, kalau anak-anak, jika dia menyerang paru-paru, maka tanda dan gejalanya juga tidak seperti dewasa. Jadi kalau orang dewasa batuk tuh sampai dengan hemat tuh ya, batuk darah ya. Kalau anak-anak tuh kadang dia tidak batuk, kalaupun batuk dia dahaknya ditelan. Makanya dia tidak menularkan kalau dia tuberkulosis paru pada anak gitu. Nah, pada anak-anak juga karena ini infeksi kronis nih, Kelvin, jadi bukan infeksi akut. Jadi infeksinya kronis, masa inkubasinya juga agak ini ya, ada waktu tertentu lah ya. Nah, itu kuman yang masuk ke dalam tubuh, ke dalam paru-paru itu tidak langsung menyebabkan sakit. Jadi dia akan bereaksi dulu tuh, di bronkusnya dan seterusnya ya. Nanti ada pembesaran kelenjar getah bening yang ada di paru-paru gitu ya. Kemudian nanti manifestasinya nggak langsung batuk, bisa demam ya. Nah, dan satu lagi tuh, jadi kalau begitu Mycobacterium tuberculosis masuk ke dalam paru-paru itu atau siapapun yang kena ya, anak mau dewasa belum tentu langsung sakit. Jadi judulnya adalah infeksi dulu. Infeksi dulu. Nah, nanti infeksi ini bisa jadi sakit, bisa jadi tidak sakit.
Nah, kalau kita bicara tentang infeksi, tentu kita bicara tentang banyak hal ya. Apa misalnya pasiennya atau orang yang terinfeksi, kemudian lingkungannya, terus jumlah Mycobacterium tuberculosis yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kalau misalnya jumlah Mycobacterium tuberculosisnya sangat banyak, kemudian daya invasifnya juga kuat, hostnya si anaknya daya tahan tubuhnya jelek, kebetulan tidak divaksinasi BCG, lingkungannya juga sangat mendukung untuk terjadinya sakit, misalnya krodit ya. Jadi dalam satu rumah banyak orang, kemudian higien sanitasinya lah ya, jadi banyak itu deh barang-barang di rumah ya yang tidak dibersihkan, seperti itu, rokok gitu, itu kan ya salah satunya akan menurunkan daya tahan tubuh si anak ya, si anak yang terinfeksi. Ya betul. Nah, hal-hal tersebut akan menyebabkan sakit kalau memang itu jadi virulensinya tinggi, kemudian lingkungannya juga mendukung infeksi, tidak divaksinasi, kemudian status gizinya juga tidak mumpuni, tidak bagus atau tidak baik lah ya, itu bisa jadi infeksi, jadi sakit, infeksi jadi sakit. Tapi kalau misalnya dia pernah divaksin, ya minimal ada lah ya, ada sedikit antibodinya gitu ya untuk menghalangi sakit TB-nya. Lingkungannya juga tidak mendukung untuk jadinya sakit, kemudian paparannya juga tidak terlalu banyak, bisa jadi nggak sakit. Tapi kalau kita cek mungkin ada tuh, mungkin ada, jadi infeksi ada tapi belum tentu sakit. Jadi kalau dia sakit berarti tanda dan gejalanya muncul gitu ya nanti. Terus taunya dari mana? Dari kalau anak-anak ya tentunya di sistem scoring ya, nanti mungkin akan jelas. Ada pertanyaan lagi nggak kira-kira? Terima kasih ya untuk jawabannya dokter. Jadi telah sangat menjawab dari jawaban dokter. Lalu untuk kan kita sering mendengar dokter ya, untuk kasus TB atau tuberkulosis sendiri di Indonesia ini tidak sedikit dokter. Okay. Jadi menurut dokter seberapa besar masalah tuberkulosis anak di Indonesia dokter untuk saat ini? Cukup besar, untuk angkanya kita 3 terbanyak di dunia ya. 3 terbanyak di dunia. Betul, ngeri karena jumlah penduduknya paling banyak ya. Sebetulnya paling banyak India ya, kemudian China ya, kemudian mana lagi deh, baru Indonesia. Jadi memang terkait dengan jumlah penduduk juga, kemudian kepadatan penduduk juga, kemudian banyak sekali faktor-faktor yang mendukung, misalnya tingkat pendidikan, sosial ekonomi dan sebagainya, kemudian ya insight of interest, jadi keingintahuan tentang kesehatan lah seperti itu ya, mungkin belum terlalu, apalagi daerah-daerah memang tidak dijamah oleh nakes ya, itu yang memang agak susah. Atau mungkin zaman sekarang kan bisa nih lewat medsos, mungkin juga mereka tidak terjamah oleh hal seperti itu gitu. Untuk untuk tingkat kegawatan atau seperti itu ya, kita memang semakin nambah kasusnya gitu. Jadi ditambah dengan adanya HIV, jadi peningkatan HIV memang secara tidak langsung meningkatkan kasus tuberkulosis, dan HIV itu semakin lama semakin meningkat. Juga tidak hanya pada orang dewasa tapi pada anaknya. Jadi resikonya seperti itu besar. Kemudian status gizi yang memang kurang dan buruk itu akan meningkatkan risiko untuk terjadinya tuberkulosis. Gitu. Tapi intinya adalah paparan. Jadi kalau ada paparan maka ada infeksi. Tapi kalau nggak ada paparan ya nggak ada infeksi. Gitu. Ada paparan infeksi dan si hostnya sendiri bermasalah, anaknya bermasalah, artinya dia gangguan gizi, kemudian defisiensi imun, atau mungkin dia tidak divaksinasi sehingga tidak punya antibodi ada tuberkulosis. Ya apapun itu, walaupun tidak 100% lah ya, tapi kan gabungan-gabungan yang baik itu akan menyebabkan si anak juga tidak akan sakit. Jadi pada intinya di Indonesia sendiri itu masalahnya cukup besar ya. Dan untuk trennya sendiri itu semakin meningkat dokter ya. Dan untuk tuberkulosis sendiri ini untuk anak-anak dokter, dari gejalanya, dari kebiasaannya itu biasanya bagaimana anak-anak ini sendiri bisa tertular untuk tuberkulosis dokter? Oke. Seperti tadi kita sampaikan ya, sebenarnya tuberkulosis kan ada yang ekstra larutur,
Nah, kebanyakan memang kasus-kasus dengan tuberkulosis kalau yang sering gitu ya, yang sering di lapangan kita temukan tuh kalau nggak tuberkulosis paru ya limfadenitis TB ya. Seperti itu. Jadi tanda dan gejalanya tentu ini memang agak susah. Sebenarnya penegakan diagnosis tuberkulosis kalau dari pemerintah kan kita dengan menggunakan tes molekuler cepat ya. Itu biasanya kalau pada kasus dewasa ya, kalau TB baru dari dahak ya. Nah, yang jadi masalah adalah tuberkulosis paru pada anak itu kadang tidak harus batuk, sehingga kita kesulitan menemukan bahan pemeriksaannya untuk dilakukan pemeriksaan tes molekuler cepat gitu, seperti itu. Sehingga memang kita harus melakukan screening itu dengan sistem scoringnya. Sistem scoring itu nanti kita melihat angkanya ya, seperti satu ada kontak dengan penderita TB dewasa yang dekat nih, bukan misalnya ada nggak kontak dengan TB dewasa, TB paru dewasa tapi dekat, misalnya yang tiap hari ketemu ya, yang tiap hari ada jaraknya. Jadi kalau tuberkulosis paru kan dari batuk ya, kalau dari batuk itu kuman TB keluar bisa juta-juta ya. Nah itu, dan harus sering juga, jadi artinya paparan yang dekat. Kemudian kita harus tahu itu, jadi penderita ya TB dewasa yang BTA-nya positif atau tidak. Kalau ternyata sumbernya adalah TB paru dengan BTA-nya atau bakteri tahan asam, di situ tuberkulosis maksudnya, itu positif, tentu nilainya 3. Kalau ternyata ada kontak tapi nggak tahu tuh BTA-nya atau tidak pernah diperiksa dahaknya, nilainya kalau ada positif tuh. Kemudian uji tuberkulin adalah untuk melihat, untuk ngecek nih, untuk tahu sebetulnya pasien ini atau yang kita sangkakan atau kita curigakan TB ini pernah nggak keinfeksi, belum tentu sakit loh, pernah nggak dia ada paparan infeksi gitu, maka kita melakukan uji tuberkulin. Nah kalau positif itu nilainya 3, kalau negatif ya udah 0 gitu ya. Itu salah satu. Jadi sehingga kalau ada kontak BTA positif, dewasa positif dengan matox positif aja udah 6 tuh, kita udah harus terapi TB. Tapi kadang-kadang memang kita jarang menemukan itu tadi kontaknya. Kadang orang tua nggak tahu tuh siapa ya gitu, dari mana ya gitu. Jadi kita tetap nyari yang lain, misalnya status gizi. Kalau gizi buruk ya nilainya 2, kalau gizi kurang nilainya 1, kalau gizi normal tidak ada nilainya. Atau ngebatuk lebih dari berapa minggu? 2 minggu berturut-turut ya, batuknya sebenarnya tidak khas. Jadi kadang ada dahak, kadang nggak ada dahak, tidak harus malam gitu. Kemudian demam yang tidak diketahui penyebabnya, jadi demam tapi kok nggak terlalu jelas, ini penyebabnya nggak terlalu jelas gitu, atau demamnya juga tidak terlalu tinggi. Jadi kalau bahasa Sunda tuh hareeng, kalau bahasa Jawa tuh ngelemeng gitu ya. Jadi anget-anget gitu, nggak jelas gitu. Itu juga punya nilai ya, 1 batuk kronik berulang. Kemudian ada pemeriksaan penjaga tabung, karena kalau TB paru tentu, jadi sistem tubuh kita tuh pasti akan ada warning ya. Kalau ada infeksi dia pasti akan ada tanda dan gejala yang ngasih tahu. Itu tuh kok ada sesuatu yang tidak pada biasanya gitu. Misalnya penjaga getah bening tuh di leher ya. Kemudian di atas di di klavikula ya, di atasnya dikit atau di ketiak tuh. Nah, orang tua memang sebaiknya memang sering ya, kalau anak-anak yang masih kecil diraba gitu ya, ada atau tidak, atau tanya dia atau enggak, biasanya kalau orang tua memang susah ya, kadang nggak ngeh juga gitu. Biasanya kalau teraba atau enggak, dia pasti akan nanya ke vaskes gitu, ini kok ada benjolannya apa ya gitu. Itu kasus seperti itu banyak. Jadi kalau ada benjolan di daerah cervicalis ya, sternal itu ketiak atau di aksila, kita harus hati-hati. Itu kalau misalnya ketemu di atas 2 cm atau 1 cm tapi mungkin tuh banyak banget gitu ya, kita mungkin bisa mencurigai atau memasukkan satu kriteria dengan nilai positif 1. Kemudian TB pulmonal tuh, misalnya ada vertebra ya, spondilitis, jadi gibus bentuknya gitu ya, atau enggak ya TB tapi ada benjolan yang memang ada bukti bahwa itu adalah TB tulang ya, itu juga bisa. Nah yang terakhir adalah pemeriksaan ronsen thorax. Di ronsen thorax kita akan berkolaborasi dengan bagian radiologi untuk melihat ada nggak kebesaran getah bening di rahim ekstra. Sebetulnya seperti itu. Nah kalau itu ada tuh minimal 6 aja, maka kita akan melakukan tata laksana sebagai tuberkulosis infeksi, sehingga kita memberikan obat. Nah, itu. Nah, lebih seperti itu, Calvin.
sangat jadi lumayan Jadi terang. terang dokter ya, Ya. untuk tuberkulosis sendiri ini berarti di Indonesia juga itu banyak yang kurang ini dokter ya, kurang aware gitu, Kurang masih aware. kurang, iya Ya. masih ya. Karena gejalanya juga cuman batuk kan, Iya, karena ada cuma- pada anak betul. sendiri sering batuk dokter. Iya, betul. Dan sebetulnya tidak semua batuk juga tuberkulosis, Iya. gitu kan ya. Kalau batuknya, kok ini lama banget ya? Batuknya kok sampai sebulan, lebih dari 3 minggu gitu. Terus apa namanya? Nafsu makannya kan mesti ada itu gejala metabolik ya. Nafsu makannya kok turun ya, dok ya. Terus berat badannya juga stuck tuh, nggak mau naik gitu. Apa namanya? Nggak mencapai nilai garis yang normal gitu. Itu harus sebetulnya sekali memang harus dikonfirmasi gitu. Jadi kenapa sih penting banget tuh tuberkulosis? Karena memang dampaknya sangat tidak baik gitu. Tuberkulosis bisa jalan-jalan kemana-mana tuh, bukan hanya bronkogen, dia juga bisa hematogen, dia bisa juga limf gitu, seperti itu. Si kuman tuh akan ngegrogotin tuh badannya anak-anak dengan tuberkulosis gitu. Nah, lebih seperti itu. Gitu kan. Untuk tuberkulosis sendiri ini berarti selain lewat apakah untuk pemeriksaannya dokter itu selalu lewat ronsen atau ada pemeriksaan yang bisa dilakukan dokter? Ya sebagai contoh pemeriksaan screening gejala atau Tes tuberkulin. tes gitu Ya. dokter. Sebetulnya kalau di tuberkulosis paru sendiri memang karena tadi tuh karena kita sampelnya dahak ya, itu sulit untuk dilakukan pemeriksaan sehingga kita menggunakan scoring. Nah, dari scoring itu yang pakai laboratorium itu ada beberapa ya. Kalau lab sih sebenarnya bisa kita cek darah ya, melihat sel limfositnya atau laju endap darahnya seperti itu. Tapi memang kalau pada anak-anak sensitif ya, susah banget ya kan, ngeri banget kalau disuntik gitu. Jadi memang kita tidak dimasukkan ke sistem scoring, tidak apa. Tapi ronsen paru sangat perlu. Ronsen paru itu kita akan mengkonfirmasi apakah ada suatu reaksi inflamasi atau ada tubuh merespon adanya infeksi gitu. Nanti dokter radiologi pasti akan mengkonfirm sugestif TB atau seperti itu ya. Bisa macam-macam tuh, bisa hanya pemeriksaan kuantitatif, bisa juga sampai ada efusi pleural tuh ya, sampai yang sangat berat pun bisa seperti itu. Ada beberapa kasus yang berat memang sampai ada efusi pleural karena kuman TB-nya ya, sampai ada cairan di paru-parunya. Kalau orang awam mungkin pernah dengar paru-paru basah seperti itu, jadi paru-parunya isi air. Sebenarnya kalau ke bahasa kita mungkin efusi pleural ya, karena TB ada itu seperti itu. Nah, ronsen tentu berperan penting, uji tuberkulin juga berperan penting karena tadi kita akan mengkonfirmasi bahwa si anak ini pernah nggak kena infeksi paparan. Jadi uji tuberkulin itu mengetahui itu pernah nggak dia terpapar. Betul. Jadi artinya kalaupun si uji tuberkulinnya positif, tetap kita harus mengkonfirmasi yang lainnya untuk menentukan bahwa dia sakit atau tidak. Gitu ya. Biasanya sih akan korelasinya positif, gitu ya. Berarti untuk mengkonfirmasi bagaimana apakah ada tidaknya tuberkulosis sendiri lewat ronsen dokter ya. Salah satunya. Jadi ada beberapa ya scoring tadi. Lalu untuk selanjutnya ini dokter, kita akan membahas terkait cara terbaik untuk mencegah penularan tuberkulosis dokter. Oke. Jadi pada anak-anak sendiri kan susah untuk kita beritahukan secara jangan gini gitu dokter. Jadi dari dokter sendiri bagaimana dokter? Sebetulnya kalau untuk pencegahan itu tidak bisa kita bebankan kepada anak. Jadi karena dia infeksi menular dan sumber infeksiusnya biasanya orang dewasa. Jadi anak-anak tuh tadi seperti itu. Kalau dia tuberkulosisnya paru, batuknya itu nggak dibuang. Batuknya itu pasti dia telan. Dahaknya. Jadi dahaknya dia telan. Kemudian anak-anak kan batuknya juga tidak seperti orang dewasa yang eksplosif ya. Kalau orang dewasa gitu ya. Jadi eksplosif, kuman-kuman pada kemana-mana tuh. Makanya ada etika batuk. Etika batuk itu untuk salah satunya adalah pencegahan kalau si batuk itu mengandung kuman atau infeksi. Nah kalau anak-anak kan batuknya juga kadang dia juga tidak eksplosif itu ya. Jadi dahaknya ditelan dan sebagainya gitu. Untuk pencegahan sebetulnya sangat bervariasi. Yang nomor satu untuk anaknya sendiri tentu vaksinasi ya, vaksinasi juga. Vaksinasi BCG.
BCG. Famotidine ya. Kemudian untuk orang dewasanya sebetulnya adalah tadi kita cari sumbernya, siapa nih yang penularnya, sehingga dia harus diobati duluan. Karena kalau anaknya diobatin ternyata sumbernya nggak diobatin, maka dia akan terinfeksi kembali. kasihan. Jadi pencegahan tuh tentunya adalah buat si anak BCG, buat orang tuanya adalah cari sumbernya di mana untuk dikoreksi. Kemudian higiene dan sanitasi ya, terang tuh kalau bisa ada sinar matahari masuk gitu ya, sering Kena paparan betul, matahari. Betul. Kemudian tidak merokok karena merokok tentu Dari orang tua sendiri. Betul ya. Jadi ruangannya harus terang dengan sinar matahari, dibersihkan dengan berkala, cuci tangan sebelum makan dan setelah keluar dari kamar mandi begitu. Jadi banyak sekali cara dokter ya, untuk kita mencegah penularan tuberkulosis terutama pada anak dan orang tua juga. Lalu terkait selanjutnya nih dokter, kita akan membahas program nasional dari Indonesia sendiri yang menurut dokter sendiri apakah sudah sangat memperhatikan kasus tuberkulosis pada anak. Seperti yang diketahui dokter ya, dari Indonesia sendiri kemarin ada berita dari Bapak Prabowo untuk uji coba vaksinasi tuberkulosis dokter. Dari uji coba vaksin tuberkulosis dari Bill Gates ya? Iya, dari Bill Gates dokter. Untuk dokter sendiri menanggapi hal itu bagaimana dokter? Sudah itu sensitif ya? Itu kalau tidak salah sih ya, itu bukan buat jadi intinya kalau vaksinasi BCG diberikan pada anak-anak yang tidak sakit TBC. Kalau BCG itu kan memasukkan TBD23TO ya, kutanya. Terus dia akan menyebabkan suatu reaksi hipersensitivitas tipe 4, kemudian dia akan menyebabkan scar gitu ya, dan tubuh akan merespon untuk membentuk antibodi anti-TB. Ini itu. Tapi kalau vaksin yang Bill Gates itu kalau tidak salah nih sebetulnya kepada orang yang dewasa muda dengan TB laten. Seperti itu. Jadi saya kira sih semua sudah sesuai dengan yang dianjurkan. Jadi itu bukan vaksin buat anak-anak sehat. Baik, jadi ibu-ibu, bapak-bapak jangan khawatir gitu. Memang tidak akan diberikan kepada anak-anak. Gitu ya. Dan itu ada prosedur namanya. Ada prosedur namanya. Betul-betul memang strict dan betul-betul harus hati-hati. Jadi tidak asal jus gitu enggak. Gitu ya. Jadi harus ini memang prosedurnya sudah sama. Berarti untuk tuberkulosis pada anak sendiri itu vaksinasi BCG. Lalu untuk yang perencanaan uji coba sendiri itu untuk dewasa. Mungkin nanti narasumber yang lebih kompeten untuk ada dokter spesialis atau dokter penyakit dalam yang lebih jelas. Baik dokter, terima kasih dokter. Tanggapannya. Lalu kita akan melanjutkan sesi selanjutnya. Untuk tuberkulosis sendiri itu untuk mendeteksi dini bisa dilakukan di sekolah atau posyandu, itu apakah bisa dokter? Untuk mendeteksi dini? Untuk deteksi dini kita berdasarkan tadi ya sistem scoring ya. Kalau judulnya deteksi dini loh. Kalau judulnya preventif maka dia harus divaksinasi BCG. Sebaiknya seperti itu ya. Tapi kalau deteksi dini sebetulnya bisa disosialisasikan kepada orang tua. Ya, jadi kita memang masuknya ke sistem scoring. Jadi dari posyandu sendiri sebetulnya sudah jelas tuh, misalnya nih penimbangan berat badan. Di situ kan nanti punya catatan tuh. Setiap anak punya catatan. Gitu ya. Nanti kan ada grafiknya. Misalnya anak A gitu. Per bulannya gimana tuh grafiknya? Oh, bagus. Selalu garis hijau. Kemudian dia naik gitu. Terus pas datang juga tetap kader melihat gimana bunda, ada batuk nggak atau ada masalah nggak yang mau disampaikan misalnya gitu. Nah itu kan bisa juga nanti disampaikan, misalnya kalau ada batuk kronik berulang, ada demam yang tidak pada orang ya, tuanya. bisa aja orang tua tetap harus istilahnya tuh nggak jadi masalah. Kita bertanya itu kan artinya ingin mengetahui yang benar ya, maksudnya gimana ya, anak-anak saya sehat. Jadi intinya adalah setiap orang tuh kan pengen semuanya sehat ya, karena sehat itu nomor satu. Kalau menurut saya lebih bagus itu
preventif itu 1000 kali lebih bagus daripada kuratif. Itu selalu seperti itu. Artinya betul harus deteksi dini. Nah, deteksi dini salah satunya adalah dengan cara tadi, preventifnya dengan vaksin. Memang jika ada vaksinnya, karena semua penyakit yang ada di dunia ini kan nggak semuanya ada vaksinnya, belum ada gitu. Yang kedua adalah tadi sosialisasi, Bu. Kalau anaknya ada batuk lama atau ada keringat malam ya atau demam, segera ke puskesmas, kita lihat, kita cari koreksinya apa atau penyebabnya apa. Kemudian tadi tambah tuh berat badannya kan harus naik, harus minimal 3 hijau terus. Saya kan kok jet score kan begitu loh, naik terus ya. Jadi kalau dia naik tapi tidak, jadi berat badan anak itu pasti kan ada grafiknya deh ya. Jadi kalau dia naik tapi naiknya melenceng ke kanan, jadi tidak sesuai garis itu juga tetap kita harus konfirmasi loh, ini ada apa gitu. Apalagi turun, naik aja yang tidak sesuai grafik, kita harus konfirmasi ada tidak. Jadi pencegahannya sebetulnya ya beberapa ya. Salah satunya adalah sosialisasi tadi, harus dikasih tahu, Bu, Pak, kalau ada anggota keluarga yang sakit, apalagi orang dewasa yang batuknya lebih lama atau bahkan batuk darah, itu adalah langsung koreksi segera ke puskesmas, dilakukan eksplorasi, kemudian datanya dikumpulkan, kemudian dipastikan apa penyebabnya atau disisnya, kemudian segera dilakukan tata laksana. Dan biasanya kalau ada orang dewasa batuk dan penyebabnya tuberkulosis, maka seluruh anggota keluarga harus screening. Kenapa? Karena itu sangat menular. Batuk langsung banyak banget si kumannya keluar ya. Jadi harus dipastikan gitu ya. Nanti mungkin positif dan tidak positifnya tentu kita akan bahas ya lebih spesifik lagi. Ya itu lebih artinya belum tentu semua terinfeksi, tapi belum tentu juga semua tidak terinfeksi. Kalaupun dia tidak terinfeksi saat itu, belum tentu juga memang dia tidak terinfeksi ya, karena kan inkubasinya cukup panjang ya untuk TB ya. Jadi tetap harus kita evaluasi. Begitu ada satu penderita TB di dalam satu anggota keluarga, maka semuanya di screening ada atau tidak. Karena apa? Karena kalau pada anaknya diobatin, sumbernya tidak diobatin, maka dia akan reinfeksi lagi, kasihan anaknya. Apalagi ide. Jadi tadi kita sudah membahas tentang terpaparnya, cara pemaparan dari tuberkulosis, dokter ya. Jadi untuk selanjutnya kita akan membahas tentang cara pengobatan, dokter. Pengobatan tuberkulosis terutama pada anak, dokter. Ya. Untuk pengobatannya sendiri itu untuk prosesnya bagaimana, dokter? Sebetulnya tata laksana tuberkulosis itu sangat jelas sudah oleh pemerintah di Depes ya. Dari Depes dari Kemenkes sudah dijelaskan bahwasanya pemberian obatnya adalah antibakteri, karena penyebabnya kan bakteri ya. Antibakteri atau antibiotik yang khusus untuk tuberkulosis. Nah, biasanya kita memberikan beberapa macam obat, dan ada juga usianya ya, dan seterusnya. Jadi artinya yang kita sebut dengan obat anti tuberkulosis. Ya, OAT itu nanti rata-rata kita berikan selama 6 bulan dengan penegakan diagnosis yang jelas. Ditegakkan diagnosisnya ya, karena kan kalau sakit itu harus jelas, kemudian kita sehingga nanti terlaksana sesuai dengan sakitnya apa. Nah, kita berikan sama 6 bulan, 2 bulan pertama 3 obat, 2 bulan 2 obat, tapi nanti ada yang bisa dikatakan atau tidak ya, seperti itu tergantung memang diagnosisnya. Baik dokter, berarti dari pengobatan TB sendiri tadi menggunakan OAT dan untuk durasinya itu 6 bulan. Ya. Gimana? Nah, Baik, terus gimana? Setelah kita membahas tentang pengobatan tuberkulosis, jadi selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara kita memantau keberhasilan terapi dari pengobatan yang sudah kita lakukan, dokter. Oke, jadi sebetulnya untuk pemantauan tentu tadi klinis ya. Kalau misalnya dia datang dengan batuk, diberi obat anti tuberkulosis responsif, nanti batuknya berkurang tuh, bahkan enggak batuk sama sekali, tidak batuk sama sekali. Kemudian gradingnya tentu bervariasi ya, tergantung dari tanda dan gejalanya, kemudian severitasnya, jadi artinya kegawatan atau tingkat beratnya penyakit gitu. Seharusnya evaluasinya adalah klinisnya membaik, kemudian apalagi deh, untuk berat badannya juga nambah gitu ya. Nah itu seperti itu. Nah kalau ditanya setelah 6 bulan apa yang mesti kita kerjakan, sebaiknya memang kita akan mengkonfirmasi, makanya dari awal kita harus punya data dasar untuk
pemeriksaan paru-parunya, jadi ronsen parunya nanti kita bandingkan tuh di bulan ke-6 ronsen parunya seperti apa, apakah bercaknya berkurang atau lebih baik. Tentu dokter radiologi akan mengkonfirm. Nah biasanya beliau punya file dasarnya apa, kemudian nanti akan dibandingkan tuh seperti itu ya. Jadi artinya ada klinis, ada ronsen yang bisa kita kerjakan untuk mengevaluasi. Tapi selain itu juga ada beberapa tuh evaluasi ya. Evaluasi itu jadi pada pemberian obat sebulan pertama itu biasanya kita akan menitipkan kepada orang tuanya bahwasanya obat ini ada obat yang bikin pipisnya merah, memang kan obatnya merah ya, seperti itu. Pernah dengar ya? Jadi kalau pipisnya merah jangan khawatir, itu panik gitu. Jangan panik seperti itu. Nah justru yang mesti disampaikan adalah kuning ikterik, karena memang obatnya itu sifatnya adalah hepatotoksik, artinya hatinya harus dijaga. Kalau dalam pengobatan 2 bulan sampai dengan 2 minggu sampai dengan 1 bulan itu ternyata ibunya melihat yang putih-putih mata, kalau kita bilang sklera ya, skleranya jadi kuning, jadi ikterik, kemudian anaknya seperti muntah seperti itu, atau ada nyeri di perut ya, terus nanti kita mesti konfirmasi tuh apakah ada hepatomegali atau tidak, kemudian ada ikterik betul atau tidak dan seterusnya. Karena itu tentu akan berkaitan dengan pengobatan selanjutnya, apakah akan dia dilanjutkan atau dikurangi dosisnya seperti itu ya. Tapi kalau di puskesmas mungkin akan ada perujukan gitu ya, kalau seperti itu. Jadi pastikan. Tapi kalau dalam 1 bulan itu memang tidak ada keluhan tambahan dan gejala-gejala yang ibu pertama kali keluhkan itu ternyata berkurang, artinya dia memang responsif. Kita bisa lanjutkan ke bulan berikutnya ya. Nanti ada fase awal inisiatif, ada fase awal atau yang berikutnya adalah fase lanjutannya. Ya. Baik, dokter. Jadi untuk pengobatan tuberkulosis sendiri ini kan salah satu tantangan utamanya itu dokter harus mengkonsumsi obat selama 6 bulan tidak boleh putus. Jadi untuk dokter sendiri apakah memiliki pengalaman mengobati anak atau menangani anak yang pernah putus obat, dokter? Kebetulan ada. Jadi beberapa kasus dia datang dengan kecurigaan TB, tapi kita memang waktu itu tidak tidak makanya sebelumnya memang sudah diterapi TB, jadi kita scoring ulang. Jadi kita tanyakan gejala ini udah mulai kapan, sebelumnya pernah mengalami hal yang sama. Ada ibunya cerita bahwasanya sebelumnya pernah diobati atau didiagnosis TB dan diberikan tata laksana TB ya, kemudian stop karena tanda dan gejalanya menghilang, tapi belum 6 bulan gitu ya, dan datang lagi ya berarti dari awal lagi. Jadi untuk gejala yang terbarunya itu apa, kemudian kita scoring ulang. Kalau memang betul-betul TB maka kita mulai dari awal, dari diagnosis ditegakkan, nanti 6 bulan ke belakang atau 6 bulan ke depan itu harus diberikan obat TB. Baik dokter, jadi untuk anak yang putus obat sendiri itu berarti harus mengkonsumsi ulang selama 6 bulan kembali, dokter? Ya, kalau diagnosis TB-nya tegaknya, misalnya dia putus obat ya, kemudian udah dia menghilang, jadi lost case ya, udah tidak terdeteksi, datang dengan keluhan baru misalnya, atau keluhan salah satu dari sistem scoring gitu yang kita scoring, kita tetap scoring ulang. Kalau scoringnya 6, kita koreksi lagi, jadi artinya TB paru kita koreksinya dari 0, dari hari pertama sampai dengan nanti ke depan 6 bulan. Jadi nggak lanjut ya, misalnya dulu putusnya hari keempat terus lanjut sekarang hari ketiga, tetap dari awal. Iya betul. Berarti untuk selanjutnya kita masuk ke tentang cerita dan mitos, dokter. Untuk dokter sendiri adakah pengalaman dan untuk pengalaman dokter sendiri, pengalaman tentang pasien tuberkulosis anak yang sangat membekas, dokter, seperti anak yang benar-benar bandel atau bagaimana, yang tidak mau dari orang tuanya juga, dokter? Sebetulnya sih ada beberapa kasus ya. Kalau untuk kasus dengan TB rata-rata sih sesuai dengan ini ya, sesuai dengan diagnosis, kemudian orang tuanya juga sangat kooperatif. Mereka datang sampai dengan bulan ke-6, kemudian kita evaluasi dan hasilnya memang bagus gitu. Kebanyakan rata seperti itu. Nah, untuk beberapa kasus sebenarnya memang yang lost case adalah dia pindah rumah, kemudian kita lost case. Memang harusnya kan Bu kita surati ya, nanti Ibu datang ke puskesmas untuk mendapatkan obat TB, dilanjutkan. Jadi saya
tulis diagnosisnya mulai awal terapi kapan, sekarang pada saat sekarang di posisi mana, terus obatnya juga dipenuhi untuk bulan itu, sehingga nanti ke depannya dia harus membawa data tersebut ke puskesmas setempat. Nanti puskesmas akan melanjutkan gitu obat sampai dengan 6 bulan terapi, dan kemudian dievaluasi. Itu harus seperti itu, nggak bisa lost case gitu. Nah kadang-kadang kita masalahnya memang seperti itu, jadi lost case aja, jadi tidak tahu, tidak punya data, tidak. Nah itu yang memang jadi menyebabkan masalah baru gitu. Ya. Berarti memang banyak dari pengalaman dokter sendiri seperti itu. Lalu kita masuk ke segmen cepat dokter ya. Untuk segmen cepat sendiri, mitos atau fakta. Jadi yang pertama, anak yang sudah vaksin BCG tidak bisa kena tuberkulosis atau TB, itu bagaimana dokter? Sebetulnya masih bisa. Artinya bahasa mitos atau bukan gitu ya. Jadi kalau udah divaksin itu tidak berarti 100% dia tidak terkena, tidak mungkin nih udah divaksin. Tidak seperti itu, karena tadi ya faktor-faktornya banyak yang bisa mempengaruhi seorang itu sakit atau tidak. Bahkan orang yang mungkin ya sudah divaksin juga, kalau misalnya tadi ya daya tahan tubuhnya pas lagi turun, kemudian antibodinya tidak cukup, virulensinya tinggi, gitu ya, seperti itu masih bisa kena TB. Tapi minimal setelah divaksin tuberkulosis itu mencegah TB berat. Mencegah TB berat. Betul, TB berat itu adalah meningitis TB otak ya, TB SSS, meningen, kemudian TB tulang. Jadi TB yang berat minimal dia akan tercegah, jadi terlindungi. Berarti masuk mitos dokter ya. Ya. Lalu untuk selanjutnya ini pertanyaannya, anak dengan TB tidak boleh sekolah selama pengobatan. Itu menurut dokter bagaimana? Sebetulnya TB pada anak itu tidak menularkan, karena tadi kalau misalnya gejalanya batuk, dia tidak akan batuk terus keluar, tidak. Jadi artinya TB yang diobati dia boleh sekolah, nggak jadi masalah, dia sekolah aja, ya boleh sekolah aja, nggak apa-apa, karena dia tidak, anak-anak itu rata tidak menularkan TB, gitu. Justru orang dewasa, makanya kalau ada anak-anak TB cari sumbernya dari mana, itu dewasanya harus betul. Yang bisa jadi orang tuanya dokter. Bisa jadi orang tua, bisa jadi yang lain. Kita yang penting kontak erat itu. Dewasa. Ya, orang dewasa yang bisa menyebabkan. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, ini obat TB bisa merusak organ tubuh anak. Itu tanggapannya bagaimana? Itu yang tadi saya sampaikan di depan itu, ya. Jadi obat TB memang bersifat hepatotoksik, artinya dia memang akan dimetabolisme di dalam hepar ya, sehingga hepar dia bekerja lebih kuat, lebih istilahnya tuh lebih berat, lebih keras gitu, untuk bekerja keras untuk agar si obat itu tetap berkhasiat tapi juga tidak menyebabkan keracunan seperti detoksifikasinya, jadi seperti itu. Nah tentu pemberian obat yang 6 bulan akan menyebabkan bisa artinya ada juga tuh yang enggak. Jadi makanya kita bisa aja mencek fungsi hepar di awal gitu ya, untuk mengetahui normal. Betul seperti itu. Jadi kalau obat TB merusak organ tubuh ya tidak seperti itu. Jadi kita tetap melihat, kalau kita tidak berikan obat TB, misalnya bilangnya gini nih, jangan dikasih obat TB nanti bisa merusak organ gitu. Tapi kalau kita bandingkan dengan tidak diberikan obat TB, itu lebih parah atau lebih bahaya gitu ya, lebih bahaya lagi kalau kita tidak berikan. Kita memberikan obat TB untuk mencegah TB yang lebih berat seperti itu, atau mengkoreksi atau menyembuhkan infeksi TB sehingga kuman-kumannya pada mati, kan intinya seperti itu ya. Walaupun dengan kerja kerasnya hepar sehingga menyebabkan hepar hepatotoksik seperti itu. Tapi sejauh ini saya tidak pernah menemukan kasus seperti itu. Terima kasih atas jawaban yang sangat membantu sekali untuk kita dapat memahami tentang penyakit tuberkulosis pada anak. Untuk terakhir dok, apakah ada pesan penutup untuk para orang tua dan masyarakat, terutama guru dan tenaga kesehatan, itu untuk pesan-pesannya bagaimana dokter? Apakah pesan untuk ini ya, untuk guru, kemudian masyarakat ya,
sebetulnya tuberkulosis itu sebetulnya bisa dicegah seperti penyakit infeksi pada umumnya seperti itu. Salah satunya dengan memberikan vaksin BCG pada anak-anak pada usia 0 sampai dengan 1 bulan pertama ya, untuk jalur vaksinasi yang terbaru. Minimal dengan memberikan vaksin, walaupun tidak 100% mencegah infeksi tuberkulosis, tapi dia bisa mencegah TB yang sangat berat, TB yang berat ya, seperti itu. Yang kedua adalah setelah vaksinasi tentunya adalah kita harus merutinkan kunjungan kita ke posyandu atau ke Paskes dengan harapan kita bisa memfollow up kesehatan anak-anak kita lah seperti itu ya. Jadi kalau ada tanda dan gejala atau sesuatu yang tidak istilahnya tidak umum nih, anak saya biasanya nggak sampai sakitnya 1 bulan ini demam gitu, walaupun dia demamnya HRX atau lemeng, ya sebaiknya memang harus istilahnya tuh diperiksakan apakah sakit atau tidak, termasuk ibu guru dan bapak guru seperti itu. Jadi bisa aja memantau murid-muridnya, kalau tampak dia lesu, kemudian jadwal makan siang barang dia nggak makan misalnya, atau nggak ada nafsu makan gitu ya, lebih lemes seperti itu, kemudian atau batuk terus misalnya, Adi kenapa batuk terus, udah diobatin belum, ayo kita ke puskesmas atau apapun lah istilahnya. Jadi tetap preventif itu selalu bukan lebih baik daripada kuratif seperti itu. Kita berpikir dengan preventif yang baik dan deteksi dini yang baik tentu akan mengurangi morbiditas dan mortalitas, jadi tingkat kesakitan dan kematian gitu ya. Jadi kita pengennya semua sehat, dengan semua sehat maka tentu kita akan lebih maju lagi ya. Iya, Jadi anaknya pintar-pintar, sehat-sehat, nggak ada yang sakit kan seperti itu. Ini kan seperti itu. Jadi memang harus kompak tuh, harus jadi tim besar ya, antara orang tua, lingkungan, guru, ya, termasuk nakesnya. Ya. Baik dokter, luar biasa sekali. Ya, jadi terima kasih banyak atas insight-nya, dan untuk dokter Eli sendiri semoga podcast ini bisa menjadi pegangan dan penyemangat untuk semua teman-teman dan masyarakat yang sedang berjuang melawan TB terutama pada anak-anak. Jadi terima kasih banyak dokter. Sampai jumpa di podcast BEM selanjutnya. Salam sehat dan salam semangat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.